Apa kabar semuanya? Hope you doing well. Kali ini kita bakalan bahas tentang manipulasi market. Ini kelihatannya nggak banyak orang paham, nggak banyak orang tahu, dan juga para trader-trader di sini mungkin ini ilmu baru buat Anda. Manipulasi market. Nah, di sini ada namanya manipulasi. Apa sih sebenarnya? Oke, manipulasi sebelum lanjut, nama saya Rizky Aditama. Saya trading udah ini lebih sekarang udah 12 tahun lebih di trading. Jadi tujuan saya itu to help you become better and profitable trader. Saya pengen teman-teman di sini jadi trader yang lebih bagus dan jadi lebih profit. Tahun kemarin kenaikan para trader forex di Indonesia lumayan naik, kalau nggak salah di 7%. Saya harap tahun ini lebih tinggi lagi. Oke, manipulasi. Sebenarnya apa sih? Manipulasi adalah tindakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi saya pengen untung nih di sini nih. Oke, saya itu termasuk manipulasi. Gimana caranya saya biar bisa untung, kan kayak gitu. Ya namanya dagang kan pasti ada cara-cara atau trik-trik untuk mendapat keuntungan. Itu yang dinamakan manipulasi sebenarnya. Nah, ini yang bikin menarik sebenarnya. Siapakah sih sebenarnya yang bisa memanipulasi harga, memanipulasi orderan, memanipulasi trading kita? Sebenarnya di kita itu ada 3 tahap kan sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya ada 3 yang bisa memanipulasi harga karena hanya ada 3 orang ini untuk trading. Di mana yang pertama itu trader atau kita, kemudian broker, kemudian liquidity provider. Hanya 3 ini. Jadi contoh kita buy, broker saya mau buy nih. Oke, liquidity ada yang mau buy nih. Oke, saya beli. Kemudian, broker saya ada mau jual nih. Liquidity provider gimana? Oke, saya beli. Nah, liquidity provider di sini ini fungsinya atau sebagai trader juga, tetapi kebalikan dari kita. Sama seperti kita trading apapun lah, di saham, di kripto juga sama. Kita trading itu pasti kita jual, ada yang beli. Ya nggak sih? Ketika ada kita beli, ada yang jual. Sama aja. Semua konsep dari trading itu seperti itu. Oke, jadi ada 3 tadi, trader, broker, liquidity provider. Nah, ketika kita beli, mereka jual. Jadi mengambil posisi kebalikannya kita sebenarnya. Ini sama seperti di trading-trading yang lainnya. Kita jualan apa pasti ada yang beli juga. Dia mendapatkan harga ya yang kita jual. Kita jualnya berapa? Itu sama. Nah, dari sini sebenarnya yang bikin menarik, sebenarnya siapa sih yang bisa manipulasi itu? Sebenarnya tiga-tiganya bisa manipulasi sebenarnya. Kita bisa memanipulasi, contoh kayak kalian ketika trading berita, kan probabilitas untuk kenaikan secara signifikan itu besar. Jadi kalian tinggal pasang buy stop, sell stop yang sudah kita ajari, konsolidasi, pasang buy stop, sell stop, selesai. Kemudian ketika harga naik secara drastis, untung. Itu win rate lumayan besar di sana. Jadi kita sebenarnya memanipulasi harga juga di sana. Itu satu. Nah, kemudian broker, ini apa manipulasinya? Kita udah gak ngomongin kayak spread besar, spread kecil atau gimana. Tidak, kita lebih fokus ke lebih dalam lagi kita bahasnya. Nah, pembahasan di sini ada namanya risk management. Sebenarnya manipulasi di sini adalah risk management dari setiap masing-masing pelaku pasar. Contoh kita para trader tadi ketika ada berita, kita ada konsolidasi, kita pasang buy stop, sell stop. Itu kita ngatur resikonya. Ini kemungkinan lebih besar untungnya daripada kita trading biasanya. Karena waktu news ini biasanya kenceng. Nah, gitu. Kita. Kemudian di broker, ini sebenarnya broker di sini menarik karena broker di sini sebenarnya gimana caranya biar liquidity provider di sini seneng, kitanya juga seneng. Nah, ini agak tricky karena broker di sini hanya perantara aja. Yang bikin susah itu risk manajemennya si liquidity provider. Di sini juga trading soalnya di sini. Kalian buy, dia kebalikannya sell. Kenapa kok kayak gitu? Karena kalau kalian baca trading saham, trading kripto, banyak investor yang gagal di trading tersebut.
Nah, liquidity provider di sini, oke, karena banyak yang gagal, ya udah saya ngeruk uang dari sana saja. Itu pertama. Cara money manajemennya ini yang agak menarik. Nah, ini manipulasi yang biasanya digunakan. Yang pertama, broker. Kalau kalian tahu, ada beberapa broker yang ketika leverage-nya itu 1 banding unlimited mungkin, 1 banding 1000, 1 banding 2000, leverage-nya besar, jadi modal kecil kita bisa entry dengan lot gede-gede, enak. Tetapi ketika news, turun leverage-nya. Atau ketika HMR, High Margin Requirement, itu leverage-nya turun. Kenapa? Karena broker tadi. Ini manipulasi di broker atau risk management di broker. Contoh, ada 1 juta orang mau pasang 100 lot. Per orang mau pasang 100 lot. Contoh aja. Uang untuk di broker. Jadi kan sebenarnya ketika kita open 1 lot, itu kita harus punya $100.000 kan? Ya enggak? Nah, kita hanya punya $1.000. Sisanya broker yang nangali. Oke, sisanya broker. Nah, ketika banyak orang yang masuk, nggak nutut tuh broker, uangnya itu nggak nutut. Makanya leverage-nya diturunin di sana. Ini juga pastinya ada kong kali kong sama si liquidity provider. Jadi ketika high margin requirement, di sini kayak tadi win rate-nya kan besar tuh ketika kalian trading news tuh. Konsolidasi ketika spike langsung tinggi banget, itu kan win rate-nya besar tuh. Ketika orang pakai lot size besar-besar, yang untungnya berarti lebih besar. Yes, yang rugi siapa? Liquidity providernya. Makanya leverage-nya diturunin. Nah, itu alasan yang menurut saya masuk akal. Masuk akal. Oke. Yang kedua ada namanya delay entry-nya. Nah, jadi kalau kalian contoh ketika entry, buy posisi di harga, ini kasih harga bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Oke, contoh delay entry. Nah, jadi contoh kalian di harga 1000. Kalian klik, itu kenanya di 1010, belum terkena spread. Maksudnya ketika kalian klik itu nggak langsung tereksekusi, tapi di delay di sana. Di delay. Paham nggak maksud saya? Jadi di delay, ada delaynya di sana. Ini terjadi pada beberapa broker. Kalau kalian tahu ada Agnes kemarin, high margin requirement ketika tinggi, kalian buy stop di sini contoh. Tiba-tiba harga itu naik secara drastis, buy stopnya di sini itu jadinya di atas sini. Ya enggak? Itu namanya harga loncat. Nah, itu bisa jadi namanya delay entry-nya. Jadi harga kan mau nyentuh di ini, contoh harga ya. Ini harga mau nyentuh, di delay berapa milisecond gitu. Jadi harga naik secara drastis, harga di sini yang terkena bleng karena delay tadi. Nah, itu untuk yang delay the entry. Kalian pasti tahu ada beberapa broker yang memang seperti itu. Nah, kemudian ada namanya tambahan spread ketika entry. Jadi kalau kalian itu lihat ada beberapa broker yang spreadnya rendah banget. Contoh ya, spreadnya rendah banget. Tetapi ketika kita ada di mekanisme di belakang itu, ketika kita ngeklik, klik, itu spreadnya udah nambah sendiri. Jadi ada juga cara seperti itu. Jadi contoh ada ketika news. Jadi contoh kita buy stop di sini, kemudian harga nyentuh. Ketika harga udah nyentuh di sini itu berarti apa? Spreadnya ditambah langsung. Jadi ada risk management dari liquidity provider bilang kalau terkena berarti langsung tambahin segini spreadnya. Itu juga ada. Makanya ketika kita beli di sini langsung loncat. Kita ketika beli buy stop di sini harganya loncat jadi di atas sini. Itu bisa namanya tambahan spread tadi. Jadi ada 2 cara untuk memanipulasinya. Tambahan spread bisa, delay juga bisa. Nah, ini yang menarik yang keempat, copy trader yang untung. Ini banyak orang yang nggak paham. Maksudnya apa ini copy trader yang untung? Ketika kalian itu untung terus, kalian ini untung terus nih di sini. Untung.
trading untung, trading untung, trading untung, mantap. Liquidity provider gimana? Rugi dong? Yes, mereka rugi. Nah, apa yang dilakuin liquidity provider setelahnya? Kalau tahu kalian itu trader yang 10% tradernya, ya maksudnya yang bagus lah, the best trading. Ini yang dilakuin mereka itu di copy tradingnya kalian. Jadi mereka buka akun di broker yang lain, mereka mengcopy tradingnya kalian mungkin 5 kali lipat atau 10 kali lipat lotnya untuk trading di broker yang lain. Jadi liquidity provider di sini ini sebenarnya juga trader. Jadi mereka resikonya bagaimana? Oke, ini kok orang ini kok untung terus ya? Oke, saya copy aja. Saya mau buka akun yang lain, tinggal saya copy paste saja ininya. Selesai. Jadi sebenarnya permainan manipulasi itu ada di mana-mana, di saham, di forex, di kripto, itu ya podo ae semuanya. Karena semuanya sama. Ya namanya dagang, namanya bisnis, ya pasti ada namanya manipulasi. Cuma apa yang saya lakukan biasanya? Nah, ini menarik. Nah, kayak tadi ketika high margin requirement itu kan leverage-nya turun tuh. Yang biasanya kalian pakai lot, katakanlah 1 lot itu bisa, sekarang 1 lot saya nggak bisa, Pak. Kenapa ya? Karena leverage-nya turun. Apa yang saya lakukan? Biasanya saya tidak trading saat news. Karena ketika saat news itu banyak banget hal yang tidak bisa diganggu gugat. Contoh, brokernya bisa delay di entry karena memang risk manajemennya mereka. Kalau kalian baca ketika kalian buka real akun, itu baca aja yang beberapa lembar itu pasti ada di sana. Mereka bakalan jelasin ketika HMR kita bakalan seperti ini. Itu udah tera jelas, cuma kalian nggak bakal baca. Saya paham, makanya saya jelasin di sini. Nah, di situ saya tidak trading news, makanya saya udah bilang saya nggak trading news karena loncat, kemudian spreadnya melebar, leverage turun, jadi malas. Atau kalian bisa swing trading yang memang lebih kebal, seperti ini lebih kebal. Swing trading di sini saya ngomongin di 1 bulan 2 bulan. Jadi kalian modal biasa, resiko kecil banget, beli, kalian biarin, itu wis nggak ngaruh mau news mau apa, wis terserah. Itu nggak bakalan pengaruh untuk di sini. Nah, apa yang saya lakuin ketika delay di entry? Nothing I can do karena sudah ada di perjanjian ketika kalian open real akun. Ini juga sama. Ketika copy trader yang untung, ini yang kita bahas yang terakhir tadi, ya kita juga nggak bisa apa-apa karena ya mereka hanya ngopi tradingan kita. It's okay. Kemudian apa juga yang saya lakuin? Yang pertama pastinya saya jaga psikologi agar tetap tajam. Ini yang saya lakuin ke teman-teman. Psikologi harus tetap tajam. Kenapa kok tajam? Soalnya ketika psikologi kita tajam, itu kita analisa juga lebih tajam lagi. Cara biar tajam itu satu bisa olahraga karena healthy body healthy mind. Yang kedua itu negativity dihilangin aja. Makanya kalau ada orang yang komentar jelek atau apa, itu saya saranin untuk teman-teman dihapus selalu kalau di Discord sini. Dihapus karena kalau memang menghancurkan psikologi nanti kelihatan toh stop loss saja nanti kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lakuin withdraw. Itu penting. Karena kita trading bukan investing. Kalau mau investing bukan di trading forex. Kalian di trading di sini inti cari modal. Uang yang di forex itu kalau di MetaTrader hanya ilusi semata, withdraw aja nanti jadi uang beneran. Nah, itu yang trik menurut saya lumayan bagus buat psikologi saya. Kemudian yang tadi bilang kita itu trading bukan investing. Investing jangka panjang banget. Kita itu trading, udah dapat uang mau diinvestasikan boleh, silahkan. Investing kemana? Terserah. Kalian sukanya di mana? Kalian belajar di mana? Entah di kripto, properti, entah itu di saham, entah itu di bisnis kalian lagi, terserah. Yang penting tugas dari trading di sini memang seperti itu.